Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya di konten Inside the Mind. Inside the Mind adalah konten yang mana isinya merupakan pendapat saya pribadi, pemikiran saya pribadi tentang beberapa hal yang mungkin menjadi polemik ya, menjadi polemik dalam artian hal ini dipikirkan banyak orang, hal ini dipikirkan banyak umat Islam dan lain sebagainya. Dan saya akan menjawab hal tersebut berdasarkan pendapat dan pemikiran saya pribadi tanpa ada campur tangan orang lain, apalagi tendensi terhadap ormas atau organisasi tertentu. Di sini saya murni berbicara atas dasar pemikiran saya pribadi. Oke. Nah, di dalam konten pertama ini saya akan membahas mengenai pahala dan dosa. Pahala dan dosa ya. Kenapa pahala dan dosa? Ya karena itu hal utama sih, menurut saya itu hal utama. Itu hal utama yang jadi acuan para penganut agama. Ya, mereka sebenarnya sedang mengejar pahala, mereka bukan sedang mengejar Tuhan. Mereka sedang mengejar surga sebenarnya, mereka tidak mengejar ikhlas. Nah, saya berpikir seperti ini, bahwa sebenarnya pahala dan dosa ini hanya sebuah hiasan. Pahala dan dosa ini hanya sebuah hiasan. Pahala dan dosa hanya sebuah hiasan. Saya ulangi sampai 3 kali loh. Nah, kenapa saya sebut sebagai hiasan? Karena begini, coba Anda perhatikan banyaknya kisah-kisah orang berdosa yang masuk surga tiba-tiba. Tapi sebaliknya, ada kisah orang yang beramal yang tiba-tiba masuk neraka. Kita ambil contoh Barsiso. Barsiso kan wali, muridnya saja bisa terbang. Barsiso tiba-tiba matinya Suul Khotimah. Selain Barsiso ada Balaam bin Bauro, jago berdoa, tapi malah gabung sama musuhnya Nabi Musa ya. Terus ada kisah mengenai seorang pelacur yang di akhir hayatnya dia memberi makan anjing dan dia masuk surga. Dia dirahmati Allah. Nah, di sini saya berpikir jika memang hal-hal itu terjadi, lantas apa tujuannya pahala dan dosa? Apa gitu loh. Orang yang berdosa seumur hidupnya senang-senang di dunia, mati jackpot masuk surga. Tapi sebaliknya, Barsiso ibadah bertahun-tahun di masjid, mati masuk neraka. Mati masuk neraka. Nah, ini kan menjadi paradoks, bagi saya menjadi paradoks. Kenapa menjadi paradoks? Agama, terutama agama Islam, di sisi lain memerintahkan umatnya untuk beribadah, tapi di sisi lain agama Islam mengatakan bahwa amal dan pahala belum tentu menjadi jaminan kamu bakal selamat. Begitupun sebaliknya. Di sisi lain, agama Islam mengatakan dosa itu adalah sebab utama seseorang masuk neraka. Tapi di sisi lain, agama Islam juga mengatakan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Paradoks. Mungkin kalau dibahas dalam konteks agama terlalu ribet, bawa dalil, bawa hadis segala macam. Di sini akan saya jawab. Saya juga orang yang mempelajari agama, meneliti soal agama, ya. Dan di sini akan saya jawab berdasarkan pemikiran saya sendiri, yang mana pemikiran ini sumber dasarnya tetap dari dalil-dalil agama. Oke. Jadi konsep pahala dan dosa sebenarnya begini. Yang menyebabkan orang masuk surga itu sebenarnya bukan pahala, tapi rahmat Allah. Ada yang lain, syafaat Nabi. Ya. Nah, amal ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya bukan untuk masuk surga, tapi untuk mengejar rahmat Allah dan syafaat Nabi. Itu sebenarnya. Jadi seperti begini deh, kamu ini pengen naik pangkat, kamu bekerja itu bukan untuk gaji loh, tapi biar kamu disayang majikan. Karena dengan kamu disayang majikan, kamu bisa naik pangkat. Itu konsep pahala yang sebenarnya. Nah, kemudian untuk menjaga orang-orang yang soleh agar mereka tidak otoriter, agar mereka tidak seenaknya terhadap para pendosa, agar mereka tidak memperlakukan para pendosa sebagai orang yang hina, Islam memberikan pagar betis. Islam memberikan rambu-rambu. Ya, Islam membawa banyak kisah mengenai orang-orang yang ahli ibadah namun celaka. Nah, cerita kisah itu tujuannya apa? Tujuannya agar membuat orang-orang yang ahli ibadah tetap berhati-hati. Karena
Buktinya banyak ahli ibadah yang celaka. Itu artinya ibadah kamu nggak bakal jadi jaminan, gitu loh. Paham ya? Itu konsep ibadah, konsep amal. Jadi amal yang Anda lakukan sekarang itu bukan untuk masuk surga, tapi untuk mendapatkan rahmat Allah, tapi untuk mendapatkan syafaat Nabi, tapi untuk mendapatkan ridho dari Allah. Itu sebenarnya. Karena sebanyak apapun pahala yang kamu dapatkan, kalau ibaratnya saya ibadah nih 99 tahun, pahala saya sudah banyak, tapi saya tidak mendapat ridho dan rahmat Allah, di akhir hayat tetap celaka, tetap su'ul khotimah. Nah, oleh karena itu bukan jumlah pahala yang harus dikejar, tapi rahmat Allah yang dikejar. Nah, untuk mengejar rahmat Allah, salah satu jalannya adalah dengan cara beribadah. Tapi ibadah belum tentu jaminan. Seperti halnya kita ingin orang tua kita menyayangi kita. Kita harus menuruti perintah mereka, tapi bukan hanya menuruti perintah mereka. Kita harus bangun pagi, kita harus berbicara baik, kita harus membersihkan halaman, ya. Kita jangan membuat mereka jengkel. Jadi, menurut kepada orang tua itu hanya satu variabel dari banyak variabel yang menyebabkan orang tua menyayangi kita. Nah, begitupun soal ibadah. Amal dan pahala merupakan satu variabel dari banyak variabel yang menyebabkan Allah memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita. Oleh karena itu jangan cuma ngejar ibadah, tapi kejar juga ridho dan rahmatnya. Nah, tadi nomor pertama kan salah satu variabelnya adalah beribadah, ya, beramal. Salah satu variabel untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Variabel yang lainnya ada tawadu, jangan merendahkan ahli maksiat, jangan sombong. Itu merupakan variabel-variabel juga. Jadi kalau memang Anda ingin mengejar rahmat Allah, bukan hanya beribadah, bukan hanya beramal, tapi jangan sombong, jangan kikir, jangan menghina orang-orang yang ahli maksiat, orang yang sedang mabuk kita jauhi, seorang pezinah kita kucilkan, jangan seperti itu juga. Kenapa? Ya karena kalau kita berlaku seperti itu, kita hanya mengejar variabel amal, tapi kita menabrak variabel yang lain. Kita menuruti perintah orang tua, tapi kita bangunnya siang, ya. Kamar kita berantakan, kita senang bikin susah orang tua. Meskipun kita nurut, tapi karena variabel yang lainnya kita membantah dan membuat orang tua jengkel, tetap kita nggak bakal disayangi orang tua. Begitupun di dalam agama. Meskipun kita beramal, tapi kita malah melakukan variabel-variabel lain yang membuat Allah tidak memberikan rahmatnya kepada kita, ya maka amal kita sia-sia. Begitu. Nah, kemudian konsep dosa. Itu ya konsep amal. Nah, sekarang konsep dosa. Dosa itu apa? Nah, dosa ini sebaliknya dari amal. Amal merupakan salah satu variabel yang membuat Allah mencintai, memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita. Nah, sedangkan dosa merupakan salah satu variabel yang membuat Allah memberikan murkanya kepada kita. Ya, jadi bukan hanya berdosa. Untuk masuk neraka dosa aja nggak cukup, harus sombong, harus kikir, harus ujub. Makanya orang-orang yang ahli maksiat seperti pelacur tadi, di akhir hayatnya dia diberikan rahmat oleh Allah, dia masuk surga. Kenapa? Ya karena mungkin dia hanya bermaksiat di dalam berzina dan bermabuk-mabukan, tapi dia melakukan variabel-variabel yang lainnya, seperti dia ibadah, dia bersedekah, dia berzakat, dia memberikan uang kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Jadi dosa atau maksiat bukan variabel utama yang membuat seseorang masuk neraka. Harus dilengkapi dengan variabel-variabel yang lain. Nah, tapi tetap jangan mentang-mentang dosa aja nggak cukup untuk membuat manusia masuk neraka. Jangan mentang-mentang seperti itu ya. Bukan dosa, maksudnya maksiat. Jangan mentang-mentang mabuk dan zina tidak cukup untuk membuat orang masuk neraka, lalu kita berperilaku seenaknya. Nggak begitu juga. Nah, agar manusia tidak salah kaprah, makanya Allah memberikan ultimatum agar tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena kalau Allah jelaskan bahwasanya maksiat, zina, mabuk segala macam itu tidak menjadikan sebab utama dia masuk neraka, maka orang lain akan seenaknya melakukan dosa. Oleh karena itu, meskipun dosa tidak jadi jaminan orang masuk neraka, tapi tetap Allah melarang umatnya untuk berbuat dosa. Nah, sebaliknya, meskipun amal bukan satu-satunya cara, bukan satu-satunya variabel yang membuat orang selamat di akhirat, tapi tetap
Allah memerintahkan umatnya untuk beramal dan beribadah. Kenapa? Jangan sampai begini. Allah tidak mau umatnya bodoh. Ya, jangan mentang-mentang amal itu tidak jadi sebab utama seseorang masuk surga, seseorang selamat dan diberikan rahmat Allah. Jangan mentang-mentang amal itu hanya satu variabel dari banyak variabel, lalu kita bisa menyepelekan amal. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, makanya Allah memerintahkan orang, umatnya, hambanya agar banyak beramal. Begitu ya. Jadi untuk teman-teman yang sering beramal, jangan bangga. Untuk teman-teman yang masih sering berdosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ente masih belum bisa meninggalkan minuman keras, tapi tetap sholat jalan. Nggak apa-apa, siang sholat malam mabuk nggak apa-apa, daripada siang mabuk daripada malam mabuk siang nggak sholat. Mending malam mabuk tapi siangnya sholat, itu lebih baik daripada malamnya mabuk siang nggak sholat. Kurang lebih seperti itu ya. Mending orang malamnya membunuh, siangnya berpuasa, daripada orang yang udah malamnya membunuh, siangnya nggak puasa pula. Minimal, kalaupun memang puasanya tidak diterima, kalaupun memang sholatnya tidak diterima, minimal kewajibannya gugur, gitu loh. Ya, seperti ente nggak apa-apa, ente nggak mengerjakan PR, yang penting sekolah. Nggak apa-apa, ente nggak belajar, yang penting masuk kelas. Kenapa? Karena meskipun ente tidak naik kelas, setidaknya ente menggugurkan kewajiban untuk masuk sekolah. Begitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.